Oke, teman-teman, kita mulai lagi kali ya. Suara saya terdengar dan Terdengar. slide-nya terlihat? Ya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, mungkin kita lanjutkan aja kali ya, biar nanti tidak terlalu ini. Yang pertemuan sekarang dan nanti beberapa pertemuan selanjutnya sebenarnya lebih ke arah implementasinya aja sih. Jadi untuk implementasi ini sama, implementasinya itu hanya overview saja sebenarnya. Karena nanti kalian akan harusnya sih, saya nggak tahu sih kurikulum kalian lagi gitu ya, tapi harusnya kalian akan dapat NLP, tetap dapat, computer vision juga tetap dapat gitu ya. Vision, nanti kita bicara tentang vision atau perception di minggu depan. Nah, hari ini kita akan coba lihat kira-kira NLP seperti apa. Again ini hanya overview saja, jadi nggak detail banget sih. Nah, ya LO-nya LO 6 aja kali ini sebenarnya kan, karena kita berharap biar bisa apply ya AI algorithm ke game, NLP, dan vision misalkan. Nah, outline-nya ada language model, nanti kita lihat classification seperti apa, information retrieval sama extraction juga nantinya. Nah, sebenarnya NLP itu digunakan untuk tadi. Nah, kita pengen bahwa agent itu dapat tanda kutip berkomunikasi kepada manusia dengan manusia, atau dia bisa dapetin informasi tertentu dalam teks ya, dalam bentuk teks. Untuk dapetin informasi ada banyak sih sebenarnya, nggak cuma 3, tapi lumayan banyak lah. Bisa aja classification, information retrieval, sama information extraction juga. Nah, ini ada sedikit video gitu ya, apa itu NLP, tapi kayaknya saya skip aja karena memang waktunya tidak ini, dan videonya itu bisa dilihat, saya sudah upload sih harusnya ke mana, ke tim sekalian untuk pertemuan hari ini, ya 4 pertemuan, itu coba di ini aja, dilihat. Ya ini lumayan bagus untuk perkenalan apa sih kira-kira NLP itu gitu ya. Nah, salah satu teknik ya, atau salah satu cara untuk searching information atau untuk merepresentasikan data gitu ya, language ke dalam data, itu bisa pakai language model. Nah, salah satunya bisa aja pakai formal language juga. Formal language itu lebih ke arah rules di mana kita define meaning sama semantik dari program tertentu ya. Contohnya misalkan tadi ya, rules ada meaning ya, rules meaning dari 2 plus 2 adalah 4 gitu ya. Dan meaning dari 1 0 itu error dan sebagainya. Peluang apa, kekurangan ya, challenge dari natural language itu dia ambigu ya, sama agak sulit ya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita, walaupun sebenarnya sekarang sudah ada banyak algoritma atau banyak teknik yang memang mainnya itu di NLP, dan misalkan apa tuh namanya, akurasinya tinggi, tapi sebenarnya untuk solve real problem itu memang masih agak susah gitu ya. Ya jadi bisa sih kita cari untuk sentimen gitu ya. Sentimen sudah more or less lumayan mudah gitu ya. Cuma kalau di-apply-in dengan beberapa case itu mungkin agak susah. Ya. Sama juga kalau misalkan kita mau mengerti ya tadi ya chatbot. Oke, bisa sih chatbot gitu ya. Buat ini. Cuma implementasinya itu masih limited ke beberapa beberapa case atau beberapa saya enaknya bilang topik ya, beberapa topik saja gitu ya. Jadi nggak bisa semua topik general. Walaupun secara secara strategi kita bisa buat bahwa seakan-akan tanda kutip si agentnya mengerti, tapi walaupun sebenarnya dalamnya nggak ngerti, itu bisa juga. Nah, memang NLP itu masalah yang lumayan sulit ya, agak sulit. Nah, language model ada bisa beberapa cara. Salah satunya kalau memang mungkin kalian pernah dengar, satu itu kita sebut namanya Ngram. Ya, Ngram itu lebih ke Ngram karakter model. Nah, itu lebih ke arah ya tadi sih, bisa word, bisa unit. N itu menggambarkan jumlah berapa sih yang kita ambil gitu ya, probability-nya. Nanti kita akan lihat. Nah, N itu menggambarkan tadi probability sequence dari karakter N sequence dari karakter.
tertentu. Ya, ini bisa dijadiin sebagai language model atau feature kita. Ya, jadi misalkan ya ini contoh aja sih di web collection bisa aja probability dia adanya the itu sekian, probability dia ada kata ZGQ itu sekian, lebih kecil kan ya. Nah, ini n-nya 1 misalkan ya. Nah, lalu model probability distribution itu kita bisa lihat dalam n-gram sendiri. Ya. Nah, ini nanti kita coba lihat sih. Ini gampangnya seperti ini. Dia mau probability, ya. Gampangnya word pertama ke n ya. Chain pertama ke n sama dengan probability yang tadi ya, probability chain pertama terhadap i kurang 1 gitu ya. Ya kalau misalkan kita mau misalkan ada the university misalkan. Ya, berarti probability si university diikuti oleh the itu berapa dihitung dan seterusnya lah ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan coba lihat gampangnya. Nah, ya untuk n-gram itu biasanya untuk language identification bisa juga, dan dia pasti bisa berbeda antara language karena hello world sama hello dunia itu berbeda gitu ya. Yang satu kita bisa ngitung probability world given hello gitu ya. Yang satu beda gitu, dunia given hello. Jadi konteksnya memang berubah, beda gitu ya. Ya ini trigram juga bisa ya, trigram. Jadi kan n-gram, trigram berarti pakai 3 gitu ya. Lalu kita bisa measure probability each language. Yang ini cara tadi sih untuk gimana kita biar bisa dapat language identification. Jadi dilihat probability-nya setiap language kebanyakan itu dari mana. Ya, kalau misalkan hello ketemu probability misalkan world ketemu halo mungkin kecil dibandingkan probability dunia ketemu halo gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa oh rupanya ini bahasanya bahasa Indonesia. Ya, itu bisa juga. Ini kayaknya oh iya benar masih. Ini smoothing harusnya nanti sih ya, di ini ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi n-gram sebenarnya estimation dari beberapa probability sih. Jadi kadang itu kita bisa menggunakan smoothing untuk mengurangin mengurangin atau meningkatkan probability dia. Ya, jadi n-nya itu ya bisa bermacam-macam lah. N-nya bisa dikurangin untuk yang probability yang kecil juga dulu dan sebagainya. Nanti kita akan lihat sih ininya. Ini ada nih low frequency count-nya, tapi nanti kita akan lihat ini contohnya. Nah, ada beberapa istilah juga namanya tokenization. Tokenization itu sebenarnya kita membagi teks atau apa itu namanya paragraf atau kalimat lah ya menjadi word atau sentences. Ya, kita membagi lah ya. Intinya itu tokenize misalnya the university provide apa gitu ya. Jadi kita bagi ini jadi satu token, ini satu token sendiri. Ya, gunanya untuk apa ya nanti sebenarnya untuk n-gram ini kita bisa pakai juga untuk n-gram. Nah, sama nih ada token spesial untuk space karakter, tapi ada token spesial untuk bahasa-bahasa tertentu tuh tidak ada gitu ya. Yang non kanji, yang non Latin itu biasanya memang nggak ada untuk space karakternya. Nah, contoh untuk tadi ya tokenization ya kita bisa bagi nih ini jadi 1, 2, 3, 4 kata, habis itu kita bagi jadi beberapa. Nah, dari sini saya mau tahu bahwa berapa sih probability munculnya in diikutin oleh atau munculnya homework diikutin oleh in gitu ya. Homework gitu ya misalkan. Atau probability munculnya by sebelumnya homework.
probability munculnya tomorrow homework. Itu kalau kita bicara tentang 1N ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita mau tahu bahwa kalau ada tulisan please turn your homework, nanti next-nya itu dia bisa melihat kira-kira yang paling pas itu yang mana gitu ya. Seperti itu. Nah, dari situ kita melihat tadi ya word prediction dengan probability model kita sebut sebagai N-gram model, di mana kita mempredik next word-nya dengan previous N-1 word-nya dia, gitu ya, dengan beberapa ini. Kalau satu kita bilang 1 gram gitu ya, 1 gram gitu ya, itu biasanya kita bagi jadi please turn your homework satu-satu memang, ini satu-satu. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara big gram, 2 gram gitu ya, itu pasti 2 ambilnya. Please turn your homework. Ada dua ini nih. Kalau 3 gram itu please turn your homework. Seperti itu kira-kira. Dari situ kita mau menghitung atau membangun statistical modelnya untuk word sequence-nya sendiri. Nah, mencarinya seperti apa sih? Yang tadi ya sebenarnya mencarinya tuh nanti kita akan coba lihat dengan probability next word-nya seperti apa. Lalu kalau memang teman-teman pernah dengar istilah atau task post tagging, part of speech tagging itu bisa juga ya. Atau natural language generation itu bisa juga, atau mencari word similarity itu bisa juga, atau beberapa hal. Jadi ada banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, ya tadi ya, ini probability, mungkin saya akan ini. Nah, countingnya itu berdasarkan apa? Ya kita bisa ada dataset bisa sebut sebagai corpus atau corpora lah ya. Di mana corpus atau corpora itu ya dataset aja sebenarnya. Yang isinya sebenarnya online collection text atau speech ya. Jadi satu teks atau satu speech collection-nya. Nah, ya ini sebenarnya ya untuk utterance berarti itu spoken words dan ada beberapa hal sebenarnya itu ini mungkin tidak dikasih ya. Jadi ada beberapa hal itu yang kita ada nih yang kita sebut sebagai filler atau filler pause yang dimana sebenarnya dan sebagainya itu kita nggak akan pakai. Nah maka dari itu sebenarnya kita perlu perlu beberapa proses preprocessing untuk teks dulu ya sebelum kita masukkan ke dalam training atau learning modelnya. Jadi ada beberapa word, beberapa kata yang memang tidak penting. Sepertinya seperti ini contohnya. I do mainly business data processing misalkan. Sebenarnya kan yang penting itu kan I pun nggak penting sebenarnya. Dia ngapain business data processing, udah selesai sebenarnya. Nah dari sini kan I do itu kan sebenarnya ya bisa sih menunjukkan I do gitu ya. Cuma dalam beberapa case bisa dihilangkan untuk itu. Filler juga dihilangkan. Main sama mainly ya bisa ditambahin main, bisa ditambahin mainly-nya juga gitu ya. Nah itu sih kira-kira seperti itu. Nah ini juga sama. Misalkan dia ada language model. Biasa di dataset tuh ada satu sentences atau satu utterance gitu ya, atau satu teks gitu ya, yang dimana di situ tuh pasti ada beberapa token ya. Kalau dibilang word from tokennya itu ada 16, tapi types-nya itu mungkin ada 14, lebih kecil, lebih dikit ya. 16 tokens, ada 14 tokens yang bisa dipakai. Nah di sini bisa dilihat sih kira-kira untuk di Inggris itu corpus atau korporanya itu ada di mana aja. Mungkin bisa lebih dari ini gitu ya. Nah gunanya untuk apa tergantung sih mau gunanya untuk apa gitu ya. Nah tadi kan kita sudah ada korpus, sudah ada korpora, sudah ada dataset gitu ya. Bagaimana kita menghitung probability tersebut? Ya kan kita trainingin gitu ya. Kita trainingin. Nah trainingnya tadi sama nih. Probability munculnya
word tersebut given dari historinya dia. Sama kan ya tadi ya. Probability terjadi muncul the diikutin oleh its water sebagainya gitu ya. Itu kira-kira. Ya, jadi cara menghitungnya seperti itu mudahnya. Nah, kita lihat contoh ya. Misalkan kita ada sentences. Ya, ini tergantung sih. Kita bisa punya special token untuk start dan stop. Ya, bisa aja sih. Biar kita tahu bahwa ini tuh awal mula dari kata loh. Dan ini akhir ini dari kata. Nah, dari situ kita hitung satu-satu kalau kita anggapan ini unigram ya. Cuma satu ya, satuan gram gitu ya. Unigram gitu ya, cuma satu. Di mana kita mau tahu bahwa menghitung probability dia keluar I diikutin oleh S itu berapa. Probability dia M diikutin oleh I itu berapa. Dan seterusnya lah ya. Kalau satu-satu kan ya. Probability dia Sam diikutin oleh M itu berapa. Probability dia Sam diikutin oleh start itu berapa? Kebalik ya. Sebelumnya start ya, bukan diikutin ya. Salah ini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat dari situ dari tiga sentences yang ada I dan dimulai dari dan sebelumnya S itu ada berapa banyak? Kan kita bisa lihat satu, ini I-nya bukan S, dua, berarti 2/3. Probability ada M yang sebelumnya ada I berapa? Ini ada 1, ini ada 2, sama 2/3 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa hitung probability sini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang tiba-tiba ada bilang I gitu ya. Nah, next-nya itu paling dia bisa keluar do sama M karena dua ini yang udah pernah ini. Nah, lebih banyak mana probability-nya? Lebih banyak 2/3. Biasanya ke atasin dulu ya, I am ya. Nah, setelah M dia lihat setelah M itu dia kebanyakan apa gitu ya. Setelah M. Jadi dilihat lagi aja. Oh, satu udah ya, setelah M tuh cuma satu sama stop harusnya. Dia nggak ada sih probability dia munculnya stop setelah M. Itu 1 gitu ya, 1/3. Jadi sama nih, sepertiga, sama-sama sepertiga ya. Berarti antara dia stop atau dia tulisnya Sam. Nah, itu unigram karena unigram itu dia cuma melihat satu. Nah, kalau bigram ada nggak ya? Nanti ada. Nah ini probability-nya tadi ya. Probability I sama I berapa? I diikutin oleh one itu berapa? Dan seterusnya gitu ya. Ini contoh aja. Ini saya nggak tahu sih apa ya. Datasetnya itu yang apa tuh saya juga nggak tahu sih. Tapi bisa aja ini kita jadikan sebagai features kita. Seperti itu. Nah, berarti kita mau tahu bahwa kalau misalkan kita mau tahu bahwa probability dari kata ini ya M ini bisa dihitung sebagai ini sih apa ya istilahnya chain ya bisa dihitung sebagai chain juga gitu ya. Probability ini berarti ya kita probability I diikutin S, I diikutin M dan seterusnya sampai habis itu dikali aja sehingga kita bisa tahu bahwa probability kata ini kalau kita mau menghitung kata ya probability ada keluar kata I am Sam itu berapa ya 0,11225. Caranya tetap sama sih sama data kita bagi jadi training set. Habis dari training set ada modelnya, ada akurasinya, kita tes. Ini juga sama sih. Training sama tes kita bisa bagi. Nah, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ini nggak ada ininya ya. Kalau itu tabelnya tuh unigram atau bagaimana kok?
Yang ini harusnya unigram sih, yang ini ya. Iya ya. Nah, ini harusnya unigram sih datanya. Jadi I sama won, I sama tu dan sebagainya sih. Harusnya unigram. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu sih. Saya lupa sih tabel ini tuh saya dapat dari mana. Ini udah lupa, udah lama banget soalnya. Cuma ini pasti unigram sih karena dia kan terhadap I sama I gitu ya. Kalau bigram itu dia lebih ke arah begini. I sama I won gitu ya. Atau enggak I sama want to. I sama sorry. Mana tuh? Want to sama to eat sama I misalkan. I sama dan sebagainya lah. Kira-kira seperti itu. Kalau nggak unigram ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan di sini atau ada yang masih bingung gitu? Untuk yang sesi ini PPT-nya itu belum ke-upload ya kok? Belum ke-upload ya? Bentar, saya cek dulu ya. Soalnya tuh dilihat tuh masih no slide itu. Oke. Jangan-jangan error. Bentar ya, saya sambil upload dulu. Yang lain udah ya tapi ya? Atau yang lain belum Yang juga? lain udah sih kok. Udah ya? Oke, sip. Kelas material. Di saya masih ada sih. Oh, oke. Ini error kayaknya. Entah kenapa. Oke, bentar, saya upload ulang deh. Slide ini ya, 29. Replace. Oke, coba ditunggu lagi aja deh. Yang tadi kayaknya memang lagi error sih. Sip. Nah, ini kira-kira seperti ini. Untuk n-gramnya, contoh n-gramnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini. Nah, ya tadi sama sih sebenarnya. Kita ada beberapa model yang dimana close vocab, ya sebenarnya close atau open sih. Close itu vocab itu sebenarnya asumsinya kita tahu semua leksikonnya atau tahu semua kata-katanya lah. Dan kata-katanya itu aja, nggak mungkin ada kata-kata yang kita tidak tahu. Ya, dia asumsi bahwa nggak ada no unknown word. Nah, kalau ada open vocabulary system, biasanya ada apa sih istilahnya itu tag ya, ada tag untuk unknown ya. Jadi biasanya sih bisa ANK gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk beberapa ini. Kalau ada beberapa tag ya berarti kita ada unknown ini. Nah, ini saya juga lupa sih sebenarnya untuk gambarin apa ya. Kalau nggak salah sih harusnya ini punyanya siapa gitu ya, ini punyanya siapa gitu, saya lupa. Jadi sebenarnya kalau nggak salah ini itu terhadap korpus siapa, ini terhadap korpus siapa. Sama sih untuk ini bisa jadiin features juga. Ya. Nah ini yang tadi sebenarnya smoothing n-gram tuh ada beberapa, ada dua ya. Tadi back off itu sebenarnya ya tadi kalau misalkan kita bilang bigram ya 2 gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang lebih kecil. Ini mungkin ini kali ya. Ada beberapa yang lebih kecil nih. Nah sehingga kita bisa kurangin n-nya jadi 1 ya. Untuk kata-kata tertentu aja. Karena ada beberapa kata-kata tertentu itu yang memang ya memang jarang gitu ya. Nah itu bisa. Atau kita pakai linear interpolasi smoothing di mana kita kasih ya tanda ininya sih, tanda regularization-nya dia. Mau seberapa besar sih untuk regularization-nya dia. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dan dia mengkombinasikan trigram, bigram sama unigram gabungan dia. Jadi kalau di sini lebih banyak ya harusnya lebih gede hasilnya dan ada hasil regularization-nya juga gitu ya, seberapa besar. Itu kira-kira untuk misalkan gimana kalau kita misalkan dapat n-gram model untuk kata tertentu atau probability tertentu yang memang lebih kecil ya. Hasilnya kecil ya. Nah,
cara tesnya gimana? Selain ada apa? Akurasi, error dan sebagainya, kita bisa pakai Perplexity juga. Perplexity sih sebenarnya kalau nggak salah kata resminya itu adalah ketidaktahuan suatu sistem terhadap suatu hal gitu ya. Kalau Perplexity-nya makin kecil, makin bagus sebenarnya. Itu sih gambarannya. Nah, biasanya untuk Perplexity atau PP gitu ya, Perplexity, jadi deh language model untuk tes function dari probability language model yang di-assign ke testset. Intinya dia mau ngecek terhadap tesnya, akurasinya lah ya, bukan akurasinya, ketidaktahuannya. Nah, semakin besar Perplexity, semakin jelek Perplexity-nya. Tapi semakin jelek modelnya, semakin kecil Perplexity-nya, berarti semakin bagus modelnya. Seperti itu. Ya tadi model evaluation-nya cek modelnya cross validation udah pasti gitu ya, training dan validation corpus. Evaluation matrix-nya itu ya tadi Perplexity. Ya, Perplexity-nya bisa ngitung berdasarkan ya ini atau yang ini gitu ya. Yang probability untuk satu per probability word ini dengan word yang lain, word ini dengan word yang lain dan sebagainya. Dia akan hitung semuanya. Itu untuk Perplexity. Nah, next-nya tadi kan language model ya. Nah, bisa juga sebenarnya kita gunakan untuk classification. Teksnya problemnya bisa untuk classification juga. Nah, untuk classification kalau nggak salah dari kalian ada yang ngerjain kan ya, kalau nggak salah itu apa? Hate speech ya. Ada hate, ada apa dan sebagainya, mungkin bisa diklasifikasikan hate atau normal itu ya. Spam detection, spam atau ham. Ya, spam atau ham ya, oke. Spam atau ham bisa juga gitu ya. Nah caranya gimana? Training-trainingnya sama sih. Dia ada kalimatnya, terus dia ada labelnya. Dia ada kalimat, dia ada labelnya. Dia ada kalimat, dia ada labelnya juga, sama sih dari situ. Dari situ kita training. Itu untuk lalu classification juga bisa dimasukin ke data compression juga, di mana kita sebenarnya lihat pattern dari katanya lah ya, dari kata atau dari wordnya. Sebenarnya sih contohnya bisa seperti ini sih. Ini kan bisa butuh banyak nih angkanya. Bisa kita kompres menjadi seperti ini ya, tinggal patternnya. Lalu atau enggak kita building dictionary juga. Ya. Jadi instead of pakai itu kita ada satu table yang dimana kalau misalkan si X artinya ya pergi gitu ya. Jadi misalkan saya pergi ke pasar, dia pergi ke mall misalkan. Nah di sini kita cari yang sering muncul di mana di sini pergi ke-nya kita bisa ganti dengan X misalkan. Jadi saya X pasar misalkan. Ini contoh aja nih. Dia X pasar dan sebagainya. Lalu implementasinya bisa apa aja untuk yang di teks, bisa juga menggunakan dari information retrieval. Ya information retrieval itu contohnya kalau kalian Google nanti akan ketemu sih untuk dokumennya atau untuk keyword yang kalian cari gitu ya. Nah, tadi bisa sih kita udah pasti ada query-nya, udah pasti ada korpus dari dokumennya, jadi udah ada pasti tempat yang kita untuk mau cari. Lalu kita udah ada pasti query-nya juga, ada result set-nya juga, sama ada presentation dari result set-nya, seperti itu. Biasanya sih awal-awal dia nentuin ini ada apa enggak, udah selesai sih. Nah, tapi kalau sekarang ini kita bisa balikin, oh ini ada 10 result yang tertinggi, gitu. Atau 2 result yang tertinggi. Untuk scoring function, itu ada beberapa sih yang awal-awal kan pakai boolean ya, true atau false dua, ada apa enggak gitu ya kita cari, terus ada apa enggak balikin. Nah dari sini kita bisa pakai yang BM25 function ini ada banyak sih, ada BM15 10 beda-beda apa tuh namanya
beda-beda rumus ya untuk pencariannya saja. Nah, dari sambil minum dulu. Nah, untuk scoring function ini biasanya dia akan lihat satu dokumen, gitu ya, ambil dokumen terus ambil query. Dokumen itu berarti kita akan lihat kita mau cari di mana sih dokumen atau dimanapun atau di database mana gitu ya. Nah, lalu ada query-nya. Query itu pencarian berarti ya. Pencariannya dia, lalu dia keluarin atau return numeric value-nya. Value-nya itu biasanya tadi relevancy score-nya semakin tinggi berarti semakin bagus. Nah, untuk function BM25 ini score-nya itu secara linear, score-nya adalah linear combination dari skor setiap word-nya dia. Harusnya di sini ada, nah ini ya. Nah, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu TF itu term frekuensinya. Seberapa banyak sih frekuensinya gitu ya, ininya di ini. Lalu dokumen frekuensi DF itu juga sama sih, dokumen frekuensi. Seberapa banyak sih ini dicari ya, atau seberapa banyak ini di query gitu ya, dokumen frekuensinya. Lalu kalau kita bicara tentang IDF ada inverse dokumen frekuensi, berarti ini kebalikannya aja gitu ya. Jadi tinggal menghitungnya adalah jumlah dokumennya atau jumlah n-nya gitu ya, dikurang dengan dokumen frekuensinya seberapa besar, seberapa banyak adanya ditambah 0,5 dibagi dengan dokumen frekuensi tambah 0,5 terus di log, udah sih ketemu IDF-nya. Ini untuk IDF-nya untuk mencari inverse dokumen frekuensinya. Nah, lalu BM25-nya itu bagaimana? BM25 itu muncul dari IDF-nya dia, rumus IDF-nya dia, dot product dengan tadi term frekuensinya, termnya itu kebanyakan dicari ya, term yang Q I di gampangnya gini, term frekuensi Q itu query ya, query yang ke I ya di dokumen tertentu, dokumen ke J itu berapa banyak ya term frekuensinya. Query tertentu di dokumen tertentu itu berapa banyak, dikalikan dengan tadi K itu nanti ada parameternya sih ya, bisa diotak-atik parameter K dan B juga lah untuk kita otak-atik. Tambah 1, lalu sama nih dibagi term frekuensi dari query tertentu di dokumen tertentu ya, untuk query I di dokumen ke J gitu ya, ditambah dengan K sama sih karena parameternya ini bisa diedit, bisa di optimize, bisa di apa tuh namanya istilahnya, dicoba gitu ya, dikali dengan 1 kurang B ditambah B dikali dengan dokumen tersebut tadi ya, dokumen tersebut dibagi dengan average length dari dokumen korpus tersebut. Nah, ini rumus untuk BM25, function 25-nya dia. Untuk mencari biasanya rankingnya itu seberapa gitu ya. Seperti itu kira-kira di dalam satu dokumen. Nah, itu untuk information retrieval. Nah, cara evaluasinya bagaimana? Bisa pakai recall sama precision, kalian harusnya sudah dapat untuk recall dan precision. Recall itu untuk gambarin proposition dari semua relevan dokumen terhadap dengan result set-nya kita. Kalau precision itu lebih ke arah proposition dokumennya terhadap result set yang benar-benar relevan. Ya, jadi kalau recall itu yang dia ada semua ada di result set, tapi kalau precision yang benar-benar relevan. Contohnya seperti ini, kalau misalkan ada IR system ya, sistem kita lah, sistem information retrieval kita menghasilkan ada 100 dokumen lah, intinya totalnya 100 dokumen. Di mana 100 dokumen itu muncul dokumen yang relevan tapi dia ada di result itu 30. Ini berarti true sama true ya. Tapi relevan tapi nggak ada di result itu ada 20.
nggak relevan, harusnya nggak di result itu ada 40, tapi dia ada di result 10. Ya, jadi dengan kata lain dia menghasilkan kata yang relevan 30 atau dokumen yang relevan 30 atau informasi yang relevan 30 dan yang tidak relevan ada sebanyak 10. Jadi balikin 40 result. Tapi di dalam satu dokumen tersebut harusnya yang relevan itu ada 20 lagi yang tidak ditunjukkan, dan yang nggak relevan dan tidak ditunjukkan ada 40. Jadi ini itu sebenarnya sudah oke. Ya, maksudnya ini yang oke gitu ya, yang kita lihat ya. Ini itu kondisi di mana harusnya benar di sini ya. Relevan ada di result, non relevan nggak ada di result. Ya kalau kita bicara tentang positif ya, di sini positif, di sini negatif. Ini predicted, ini true value, gitu kira-kira. Nah, sama di sini cara menghitungnya tadi ya, untuk recall-nya berarti kan semua hasil result ya yang relevan dibagi dengan yang benar-benar relevan yang ada di test set aja gitu ya. Sama sih di sini untuk recall yang di sini gitu ya. Mana nih? Yang di sini dibagi dengan yang di sini kali ya. Ya, jadi ini yang rumus recall-nya gampangnya seperti itu. Jadi dia dibagi dengan jumlah dari semua yang relevan. Nah, kalau precision kita lebih ke arah tadi jumlah dia gitu ya. Lihatnya gampangnya jumlah dia dibagi dengan bukan yang lurus lagi tapi yang ini dibagi dengan ini. Jadi yang di result itu yang benar berapa gitu. Ya jadi 30 dibagi 30 tambah 10. Nah, recall-nya 60, presisinya 75. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk akurasinya berapa ya? Akurasi berarti yang benar, 30 tambah 40, ini akurasi ya. Dibagi dengan 30 tambah 40, tambah 10, tambah 20. 70 per 100. 0,7. Itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, kalau belum ada, mungkin saya lanjut dulu. Nah, tadi, ya boleh. Tadi itu yang IR itu ambil dari sumbernya tuh bisa berkesinambungan nggak gitu? Jadi kan ini pertama 100, nanti itu bisa ambil lagi 100 lagi gitu. Oh, bisa sih, asalkan memang kita ada ngambil dokumen. Ini tergantung sih, kalau kita 100, terus kita ngambil lagi 100, berarti nanti kita harus hitungnya tetap 200 sih. Itu bisa tetap. Sama aja kayak tanda kutip kita nambah dataset atau nambah data lah, itu bisa. Itu bisa sih. Bisa terjadi seperti itu. Tapi ngitungnya ya tadi pastinya nanti angka ini dan angka ini akan berbeda juga. Nah, dari situ kita hitung lagi. Oke nggak gitu model kita. Mungkin di 100 dokumen model kita lebih jelek atau jadi di 200 dokumen lebih bagus. Kira-kira seperti itu sih. Menjawab nggak kira-kira atau saya salah nangkep nih? Oh, oke. Nah, ya kalau saya lanjut untuk di feature-nya. Kalau untuk teks itu ada banyak features, ya, ada banyak fitur. Ada yang pakai ngram sebagai fitur, itu bisa juga yang tadi. Ada yang pakai apa tuh namanya TF-IDF, itu bisa juga. Ini TF-IDF nanti saya iniin. Ada yang pakai back of word juga bisa. Jadi back of word tuh melihat bahwa kata it itu ada berapa banyak sih, kata I berapa banyak dan sebagainya. Kalau TF-IDF tuh lebih menghitung tadi ya number occurrence-nya, term frekuensinya tadi ya, sama term frekuensinya berapa banyak dikali dengan log n itu jumlahnya dibagi dengan df-nya. Df itu berarti number of document yang mengandung i gitu ya. Itu bisa juga.
mengandung query kita lah, jumlah dokumennya. Nah, itu bisa juga gitu sih. Jadi tetap sama aja. Ujung-ujungnya misalkan kita bilang bahwa untuk representasi dari what is behind the table lah gampangnya ini ya. What is behind the table misalkan ya. Ini tetap sama juga. Ini ada what dan sebagainya. Nah, kalau menurut ini ya di sini ini X1, X2, X3 lah ya. Misalkan ini bukan X, sorry. Ini justru lebih ke arah data 1, data 2, data 3. Nah, kalau di data 1 misalkan saya bilang what is AI gitu ya. Nah, di sini kan berarti data pertama kalau pakai back of word itu dia ini 1, ini 1, ini 0, 0, 0 dan sebagainya gitu ya. Kalau ini agak beda lagi ya. Nah, kalau TF-IDF tinggal dihitung aja word itu ada berapa banyak gitu ya. Misalkan kalau pakai TF-IDF misalkan dia word-nya itu 0,5 misalkan 0,21. Ini nggak ada dan nggak ada misalkan. Nah, itu sih. Jadi tergantung sebenarnya kita mau representasikan dalam bentuk apa itu bisa juga. Karena kita lihat teks, kita representasikan dalam bentuk yang bisa kita hitung. Nah, yang ini tuh kita vector representation ya, untuk ini. Ya. Yang dimana sebenarnya what itu ada satu behind ini satu. Ya itu sebenarnya vektor. Jadi untuk merepresentasikan vektor ini ada aja berarti berapa kali berapa vektor yang bisa dikalikan. Itu kira-kira features selain n-gram yang bisa digunakan. Lalu tadi information retrieval juga bisa sih untuk question and answering sama juga ya. Jadi kita bisa aja siapin di satu dokumen yang ada jawabannya, gitu, ada pertanyaan dan jawaban itu bisa juga. Jadi kita cukup cari answernya juga. Information extraction juga bisa yang tadi ya kita mau ekstrak hal tertentu gitu ya, ekstrak keyword tertentu, ekstrak dokumen tertentu bisa juga. Oh ya, yang tadi sebenarnya kalau misalkan simple form ini extraction ya, ini udah extraction ya, berarti simple form untuk ekstrak itu adalah attribute based extraction. Gampangnya seperti ini. Kita tinggal cari cari keyword-keyword tertentu yang memang bisa kita buat jadi atribut. Ya, jadi misalkan nih manufacturer, ya kita atributnya manufacturer sama model sama price misalkan. Ini bisa dibuat jadi template sih. Jadi kita bisa lihat bahwa manufacturer-nya siapa, modelnya siapa, price-nya siapa. Dari sini kita bisa ekstrak. Jadi dari sini itu kita bisa ekstrak menjadi manufacturer IBM, modelnya ini, price-nya ini. Nah, cuma kan untuk ekstrak begitu kita harus mencari satu-satu kan ya. Salah satu caranya bisa pakai template atau bisa pakai regex itu regular expression ya. Seperti ini. Ya, kalau misalkan regexnya angka, ya kemungkinan besar dia pasti mungkin diikutin oleh ini dan nanti diikutin oleh angka gitu ya 0 sampai 9 gitu ya. Berarti mungkin dia itu harga, dia akan masuk price misalkan. Tapi kalau diikutin oleh apa aja misalkan ya, pertama diikutin oleh apa aja, asalkan alphanumerik gitu ya, A sampai Z gitu misalnya alphanumerik. Tapi nanti terakhirnya itu diikutin oleh angka 0 sampai 9, itu mungkin nanti model dan seterusnya ya. Nah, bisa dicari lah untuk template-nya seperti apa. Ya kira-kira seperti itu untuk information retrieval. Ya tadi tekniknya bisa pakai tokenize ya, kita bagi dulu complex word handling itu kalau memang ada kompleks sama group basic. Ya bisa dibagi lah ya, bagi-bagi kompleks sama basic atau enggak bisa dijadiin satu aja gitu ya. Lalu kita merge sama-sama. Itu ini aja sini, ini saya next aja untuk mesin.
Next juga, yang terakhir adalah kita kalau misalkan bicara tentang grammar sama lexicon. Jadi bagaimana kita bisa membuat satu tree atau parse tree lah ya. Dan tadi kita mau membagi gitu ya, membagi beberapa phrase menjadi beberapa kata gitu ya. Atau kita mau membuat strukturnya. Nah, bisa kita menggunakan salah satunya adalah grammar atau lexicon. Ini tergantung dengan bahasa sebenarnya. Ini contoh grammar atau lexicon untuk bahasa Inggris. Nah, misalkan dari subjek, bacanya gampang gini. Dari subjek itu bisa dipecah menjadi, sentences, ini bukan subjek ya. Sentences dipecah menjadi noun phrase sama verb phrase misalkan. Atau enggak sentences bisa dipecah juga jadi auxiliary, bisa dipecah menjadi noun phrase, bisa dipecah jadi verb phrase. Atau sentences bisa hanya dipecah jadi verb phrase saja gitu ya. Lalu noun-nya itu bisa dipecah menjadi pronoun, proper noun, sama determinal, sama nominal gitu ya. Dan seterusnya lah ya. Jadi sampai terakhir-terakhir itu paling kecil itu verb phrase. Phrase itu bisa dibagi jadi verb phrase itu bisa jadi verb phrase plus noun phrase dan seterusnya. Dan dia ya ini ada determinan dan sebagainya lah. Nah, dari situ kita bisa parsing, jadi ya dia bisa parsing. Gunanya untuk apa? Ya tadi bisa untuk kita generation, bisa untuk presenting, bisa untuk tadi extraction, retrieval juga. Nah, untuk parsingnya ada dua macam. Yang satu kita bisa top down, yang kedua itu kita bisa bottom up. Contohnya seperti ini. Kalau ada kalimat ini, gitu ya, book that flight, gitu ya, berarti kita bisa pecah parse tree-nya itu bisa menjadi sentences, lalu verb, langsung verb ya, kan nggak ada itunya, verb, langsung pecah dari verb itu kan bisa pecah nih jadi verb sama jadi noun, phrase. Verb itu tadi book gitu ya, noun bisa kebagi jadi determinan. Nah, habis itu sama nom itu bisa jadi noun, bisa jadi flight gitu ya, untuk pembaginya. Jadi untuk parsingnya kita bisa lihat. Nah, strateginya tadi ya ada dua, top down sama bottom up. Untuk top down itu berarti dia benar-benar dari atas S kita pecah jadi beberapa hal yang kita lihat gitu ya. Ini agak ribet karena top down itu biasa kita pecah, kan ada beberapa kemungkinan ya kita pecah ke beberapa kemungkinan. Kalau bottom up itu dari datanya kita langsung translate. Cuma kesulitannya adalah kalau data translate itu berarti kita mesti tahu mapping antar data, ini tuh noun, ini verb atau apa. Nah, ini contohnya untuk top down sih, kita bagi dari S itu bisa bisa ada kemungkinan ini dan ini gitu ya. Nah, kalau book that flight itu kan berarti bisa aja kan tadi ada book that flight gitu ya. Nah, kan dia nggak ada noun-nya nih, udah pasti nggak ada, dia nggak ada auxiliary-nya, pasti nggak pakai ini. Berarti dia bisa pakai ini gitu ya. Nah, dari sini bisa dibagi lagi gitu ya. Nah, ini sih bisa bagi dari sini, ini bisa jadi sini, ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Sedangkan ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Nah, dari situ dibagi lagi nih verb phrase, verb sama noun atau langsung verbnya aja. Nah, ini kan ada noun-nya nih, noun phrase. Berarti pilihnya yang ini. Begitu seterusnya. Sampai ini dianggapnya tree sih. 1, 2, tree. Gitu. Nah, kalau bottom up dari drive-nya tuh dari datanya. Book itu tipenya apa sih? Noun ya. That itu tipenya apa sih? Flight itu apa gitu ya. Dari situ bisa jadi satu, ya tetap sih satu-satu gitu, coba satu-satu. Tapi nanti dilihat aja paling pas yang mana gitu ya, noun atau verb gitu ya.
Dia bisa book itu bisa 2, kenapa? Karena book itu bisa buku, bisa verb, gitu ya. Nah, tapi yang paling pas kan bisa dicek nih, yang paling pas di mana, nanti dia bisa cek ke sini gitu ya. Ini, antara ini, atau ini, lalu antara sini, atau dan seterusnya. Nah, dari situ kita naikin lagi. Oh, kalau misalnya verb bisa jadiin apa lagi, determinan bisa jadi apa lagi, noun bisa jadi apa lagi. Setelah itu cek lagi determinan sama noun itu bisa jadi NP gitu ya. Nah, verb sama NP bisa jadi apa? Ya, kira-kira seperti itu untuk bottom up sama top down ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ini udah selesai sih untuk yang NLP-nya. Saya coba cek udah ke upload belum ya? Udah, harusnya ke upload. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang bingung gitu untuk NLP ini. Jadi mungkin akan ada banyak gitu ya, banyak yang masuk ya dan banyak yang ini gitu, karena ini sebenarnya harusnya sama sih, ini untuk bisa sampai pertemuan ini tuh kayak sampai pertemuan 7 ya atau pertemuan 8 gitu ya. Nggak apa-apa, ini lebih ke arah kita overview aja mengenal teknik-tekniknya seperti apa gitu. Tapi untuk secara lebih detailnya lagi harusnya nanti kalian akan dapat di NLP sih untuk ini. Nah, ini pun masih NLP yang apa sih kalau kita bilang, yang bukan tradisional, yang biasa lah ya. Nanti kalau untuk pendekatannya di deep learning itu mungkin agak berbeda sedikit ya, untuk feature representation-nya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang masih digunakan. Nah, itu sih kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sembari saya absen ya kali. Untuk tugas nanti saya juga sekalian buat deh tugasnya. Oke. Typing. Oke. Sip. Saya edit tugas dulu. Kelas assignment-nya 2 dong ya. Oh ya, load previous. Oke.
Nah, yang lupa untuk upload nanti saya kasih sampai hari ini ya. Hari ini coba diupload aja yang sebelumnya ya. Coba diupload, saya kasih sampai jam 12 malam nanti. Saya update, silakan diupload kalau yang lupa. Lalu saya buat yang baru lagi. Saya buat baru lagi untuk yang hari ini. 21, 22, 23, 24, 24. Yang dikerjakan adalah, sebentar ya. Exercise nomor 2 dan 3. Oke. Poin. Oke. Saya sudah absen ya. Tadi sudah ya. Oke. Sudah absen. Ya sudah sama lognya. Oke, absen sudah saya absen semua. Plus untuk tugas saya udah submit lagi. Untuk yang hari ini ya tugas yang kemarin karena ada beberapa yang belum lupa submit, saya buka lagi sampai hari ini ya. Berarti saya sampai hari ini jam 12 malam jangan lupa submit lagi. Untuk yang nanti self learning hari Senin itu tugasnya adalah tugas yang ini, yang lihatin lagi deh biar nggak ini. Mana ya, ini kelihatan ya, yang ini, jadi yang pertemuan 21 ANN, yang nomor 2 dan nomor 3 saya udah tulis sih nomor 2 dan nomor 3 nya. Semua slide juga sudah saya bukan kumpulkan sih, sudah saya upload ke dalam Teams juga, kira-kira begitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Mungkin tadi saya kecepatan kali ya, cepat-cepat rupanya masih ada sisa setengah jam. Jadi nggak apa-apa, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum mungkin nanti kita akhiri. Kok? Ya boleh. Mau nanya satu kok, itu buat gradient descent di CNN itu paling banyak itu paling bagus maksudnya antara ada delta atau ada max ya? Ada delta atau ada max ya. Nah ini sebenarnya tergantung sih. Ada yang bisa pakai ada bus ya, bukan ada bus kan ya namanya kalau salah. Ada bus sama ada sama apa lagi ya. Ada beberapa sih. Nah yang paling bagus tuh apa? Saya lupa deh. Jadi ada case tertentu tuh yang memang bagusan pakai ada bus. Ada case tertentu tuh yang bagusan tuh pakai yang lain. Bentar ya, saya coba cari dulu. Oke kok. Saya agak lupa sih, tapi ada case tertentu yang memang bagusan pakai ini gitu ya. Ya coba ada push atau Adam ya, pakai Adam punya kan ya kalau salah ya. Bentar ya, saya coba lihat tetap. Nah untuk Adam sama SGD itu sama sih, stochastic gradient descent ya, sebenarnya sama sih kalau di sini. Lalu saya lupa deh, ada bus sama saya ingat tuh kalau ada bus itu bagusan di mana gitu ya, adaptif.
atau SGD ya sebenarnya, saya SGD Swastik. Nah, oke, tetap sih SGD, Adam itu lebih bagus daripada SGD sebenarnya ditulisnya, walaupun dia tulis sebenarnya sama sih, walaupun sebenarnya sama, tapi ada beberapa orang pakai yang SGD itu customer sih. Cuma sih sebenarnya kalau saya coba dua-duanya sih selama ini ya, untuk SGD sama Adam itu saya coba dua-duanya itu more or less sama sih, kalau yang saya pernah coba gitu. Nah, cuma saya lupa yang ada yang satu lagi yang adaptive boost itu. Oke deh, Ko. Makasih ya, Ko. Ya, nanti kalau ketemu saya iniin deh. Saya agak lupa sih yang satu lagi gitu sebenarnya untuk itu. Oke, Ko, nggak apa-apa, Ko. Thank you, Ko. Sip. Nanti saya update lagi ya kalau memang ketemu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk yang CNN itu, kalau memang kalian mau coba gitu ya, coba dijalanin satu epoch sama satu epoch lagi sih, satu epoch sama satu epoch juga. Karena biasanya sih saya nggak tahu sih, tergantung dengan ini ya. Kalau dulu saya banyak main itu di kafe, sekarang udah nggak ini lagi sih, karena dulu itu kafe itu lumayan enak tuh untuk itunya. Nah, kafe itu mereka ada beberapa sih, ada Adam, ada Boost, ada SGD ya, Stochastic Gradient Descent. Nah, biasanya sih antara SGD dan Adam itu dia nggak gitu ini sih, nggak gitu beda jauh. Tapi kalau memang mau coba itu bisa sih untuk dicoba-coba ya. Oke, Ko. Thank you, Ko. Sama-sama. Tapi nanti saya akan balikin lagi deh. Saya akan update kamu lagi. Ingetin saya ya. Update kamu lagi. Nanti coba saya cari. Saya waktu itu saya pernah nemu gitu. Ada satu case yang dimana dia itu lebih bagus pakai ada boost ya, atau ada delta, tergantung sih nanti pakai API-nya API mana gitu, dibandingkan dengan SGD atau Adam. Oke, makasih, Ko. Sip, sama-sama. Oke, sip. Ada lagi mau ditanya? Mungkin? Kalau memang nggak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup kali ya untuk pertemuan hari ini. Nanti mungkin besok itu, bukan besok sih ya. Besok berarti kalian, saya lupa deh, presentasinya kalian minggu depan ya kalau nggak salah ya. Hari Kamis minggu depan. Nah, jadi minggu depannya itu kita minggu depan tanggal berapa ya? Lupa saya. 9 itu kan pertemuan saya nih. 9 itu nanti kita akan pakai buat review, sama juga coba sedikit refresh atau coba sedikit lihat mengenai tadi ya, CNN itu seperti apa sih. LSTM mungkin sedikit aja kali kalau keburu flow-nya. Lalu habis itu kita pakai buat review, itu aja. Nah, minggu depan besoknya tanggal 10 berarti kalian presentasi. Kalau memang kalian ada mau nanya-nanya, boleh sih nanya-nanya tentang project atau apa, itu diskusi tentang project, itu boleh juga untuk minggu depan ya, sebelum presentasi atau apa. Gitu sih kira-kira. Sip. Kalau nggak ada, mungkin thank you. Selamat sore. Boleh, silakan. Itu SL-nya due date-nya masih besok? Itu SL minggu depan atau buat? Nah, yang due date-nya itu besok ya, bentar. Saya cek dulu ya. Oh iya, besok ya. Terima kasih. Ngingetin. Ya, due date-nya bukan besok. Sorry, saya salah tanggal kayaknya. Saya edit dulu ya. Thank you. Udah diingetin. Mana ya? Besok ya. Nanti. Oke. 8 September. 8 September.
Update. Nah, harusnya sih sudah 8 September sih. Berubah nggak? Jadi ada dua sih. Yang satu kalau yang memang lupa, yang satu lagi yang satu lagi yang untuk SL-nya yang hari Senin kemarin. Hari Senin besok, sorry. Gitu. Sip. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada mau diskusi atau apa? Kok untuk minggu depan itu ada kuis nggak? Oh iya, thank you. Kuisnya tuh ini aja, take home. Nanti kuis kita take home aja. Buat SL kalian aja. Jadi nggak ada kuis di kelas lah. Ya nanti kalian kerjakan aja. Mungkin minggu depan itu kita nggak ada SL, tapi lebih ke arah kalian ngerjain take home, tanda kutip take home kuisnya waktu di SL aja. Itu sih kira-kira seperti itu. Tapi nggak akan ada kuis yang 100 menit harus buat gitu, 90 menit harus buat gitu. Kalau untuk materi UAC itu yang sebelum sebelum UTC itu keluar nggak kok? Yang beberapa 2 sesi atau 1 PPT itu? Enggak sih, itu nggak akan keluar. Saya coba cek lagi ya. Iya. Itu nggak akan keluar sih, itu yang aduh saya juga lupa tuh materinya itu apa tuh. Tapi itu kayaknya nggak keluar sih. Yang 1 PPT itu. Gimana? Sorry? Yang learning from example, yang ada regression, classification. Yang itu. Coba saya coba lihat ya. Saya juga lupa. Oh, yang ini ada tetap learning from example tetap ada sih. Learning from example bukannya ini setelah UAS ya? Saya nanti cek lagi ya kembali ya, karena untuk diskusinya kita masih belum selesai sih. Tapi harusnya 15, 16 ya, 15, 16, 7. Kita pertemuan pertama tuh 17 ya, yang paling ini. Oke, kayaknya sih ada keluar kali ya, atau nanti saya konfirmasi ulang lagi deh ya untuk besok. Ada keluar apa enggak ya? 17, 18 ya. Ya pokoknya learning from example lah. 15, 16 kayak. Oh, 15, 16 ya. Nanti Untuk saya PPT konfirmasi ulang lagi. Yang 15, 16 bisa dikirim ulang kok. Waktu itu belum bisa Ibu. Oh, belum bisa juga. Oke, bisa. Tunggu, 15, 16 ya. Oh iya, banyak. Gede soalnya. Gede. Sama sekalian file Excel yang minggu lalu ya. Oh iya. Saya iniin sekarang aja deh, daripada lupa. Mana ya? Teams, file, material. Saya masukin di sini aja. 15, 16. Nah, Excel-nya kemana ya? Ada Excel-nya, saya cari dulu ya. Kemana ya Excel-nya? 71 ya. Oh iya, betul. 1. Oke. Sip. Ini kok. Oke, Excel-nya sudah terupload. Excel-nya namanya Gamins. Ini sebentar lagi ya, sekitar kira-kira 4 MB lagi.
Yang Excel sudah masuk kok. Ya, sudah masuk ya? Sip. Iya. Nah, harusnya yang PPT juga sudah masuk. Coba dibuka deh, bisa nggak? Bentar deh. Sudah bisa belum itu downloadnya? Atau masih mendownload nih? Masih download kok. Masih, itu lumayan gede sih filenya. 38 mega ya. Punya saya sih udah bisa sih kok. Oh, sudah bisa ya? Ya. Oke, sip. Yaudah. Ya sudah, kalau sudah bisa itu, kalau enggak mungkin nanti kabarin saya lagi aja kali ya. Sip. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kok kalau untuk format presentasi minggu depan itu gimana ya kok? Bebas atau gimana ya? Bebas sih. Kalau dari saya sih bebas sih. Nggak usah pakai PPT binus atau PPT apa saja sih. Mungkin besok kalau mau, kan sebenarnya yang melihat nanti Pak Alex ya. Selama ini sih Pak Alex bilang nggak ada format tertentu sih. Tapi yang nanti kan lihat Pak Alex ya, coba konfirmasi aja sih. Tapi harusnya sih nggak ada format-format apapun lagi, bebas sih. Kemarin kata Pak Alex juga bebas sih kok. Ya udah, bebas aja sih. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, kalau memang nggak ada, mungkin sampai ketemu minggu depan lagi. Kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh chat di message atau WA, boleh sih, silakan. Sip, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Thank you, Ko. Ya, Kasih kok. Kasih kok. Makasih kok.